Salam dan bahagia. Video ini akan menjadi pengantar bagi Anda untuk merefleksikan kembali perjalanan pendidikan Indonesia yang telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari zaman kolonial hingga saat ini. Sebelum kemerdekaan, tahukah Anda, pada tahun 1954, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian, di tahun yang sama, lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang yang mampu membantu dan mendukung usaha dagang Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memberi kelonggaran kepada calon-calon mundir atau dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Perkembangan pendidikan di Indonesia telah menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900-an. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan pembebasan. Pemikiran tentang pendidikan yang ideal memang sudah dicangangkan sebelum Indonesia merdeka. Lalu, pada tahun 1930-an, pendidikan formal tersebut mulai dikenal hampir di semua provinsi. Sistem pendidikan Indonesia kemudian berubah setelah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Beberapa kebijakan pemerintahan Jepang, yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi menggantikan bahasa Belanda. Pendidikan berdasarkan kelas sosial dihapuskan. Pendidikan tingkat dasar dilaksanakan selama 6 tahun. Sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah tinggi 3 tahun. Masa ini ternyata lebih buruk daripada masa era kolonial, karena banyak tenaga pendidik dan pelajar dialihkan untuk membantu keperluan perang Jepang. Setelah kemerdekaan, tahun 1947 dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk mencari tahu permasalahan pendidikan di Indonesia. Selain itu, panitia juga berfokus pada pengajaran, pengorganisasian, pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Lalu terbentuklah pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Selama Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan telah berganti sebanyak 12 kali pada zaman Orde Baru, Orde Lama, dan juga Reformasi. Zaman Orde Lama terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, kurikulum rencana pendidikan sekolah dasar tahun 1964, dan kurikulum sekolah dasar tahun 1968. Pada zaman Orde Baru atau zaman kekuasaan Presiden Soeharto, terjadi 6 kali pergantian kurikulum, yaitu kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan tahun 1973, kurikulum SD tahun 1975, kurikulum 1945, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan revisi kurikulum 1994 tahun 1997. Pada masa reformasi terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu rintisan kurikulum berbasis komputer tahun 1000, kurikulum tingkat satuan pelajaran atau KTSP tahun 2006, kurikulum 2013, dan yang terakhir kurikulum Merdeka Belajar tahun 2021.